dumateng sedaya keluarga besar Kanjeng Ma'ani, laku-laku dumateng Ustaz Roy selaku Sahibul Bait yang kami suami pada malam hari ini. Yang terhormat beliau Kiai Mustafa, alhamdulillah saya hadir meskipun acara ini adalah acara yang ketiga. Kiai Mustafa itu punya 3 acara termasuk acara ini. Jadi setelah Isya ada acara, setelah itu kemudian acara lagi dan acara lagi. Semoga ini pertanda Mbak Mustafa siap untuk mayoh. Mayoh itu banyak Mbak. Mayoh ilmu, mayoh belajar dan lain sebagainya. Nanti bisa loh. Kalau betul dengan Sahibul Bait, enggak benar Mas Mustafa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan rutinitas kita selapanan selasan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberi keistiqomahan oleh Allah di jalannya Allah, berjuang di kalimatillah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tak mengalir ke pangkuan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Yang selanjutnya seperti biasanya saya bagian lain-lain yang biasanya lain-lain saya isi dengan mengukuhkan kembali, mengingatkan kembali terkait dengan isi atau kandungan dari Manaqib Jawahirul Ma'ani. Namun sebelum itu karena ini ada dulur-dulur yang mungkin baru kenal dan mungkin juga belum begitu memahami tentang arah apa ini Majelis Kanjeng Ma'ani, khususnya Pak Hafidin, Ustaz Zainal Abidin, Gus Zainal Abidin, Kiai Mustafa, Ustaz Suroi. Ini sedikit saya cerita kronologi kenapa ada Kanjeng Ma'ani. Jadi Kanjeng Ma'ani ini dirintis sekitar tahun 2015. Itu berawal dari 2 orang, kemudian 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan mayoritas ini adalah teman-teman saya di Darul Falah dulu di Sirahan. Yang mana konco-konco ini memang dulu nggih santri, ya tahu ngaji, tapi setelah jajah melalang buana, kesantriannya agak hilang dan kemudian ditemukan kembali di dalam satu majelis. Yang dinamika majelis Kanjeng Ma'ani ini juga memang seperti itu. Dinamikanya memang ada, dan konco-konco makanya keluarga kita menyebutnya keluarga. Majelis ini majelis keluarga Kanjeng Ma'ani karena memang kita tidak ada sekat, kita memang keluarga, sehingga di sini ini kita memang bareng-bareng, tidak ada yang kalau toh saya disebut sebagai pemimpin dan lain sebagainya, ternyata adalah makelare untuk menghidupkan majelis ini, bukan pimpinannya, bukan apa-apa. Dan beda dengan Haidar di Suroi. Kalau Haidar itu pangkat saya untuk mentereng karena ketua umum. Haidar ini himpunan alumni Pondok Darussalam. Nah, kalau ini keluarga bolo-bolo dewi, itu memang beda. Kalau Haidar itu kelasnya internasional, jadi kalau untuk pangkat tapi kalau keluarga Kanjeng Ma'ani ini pangkatnya ini maklar. Dan konco-konco sendiri memang saya ajak untuk kita membangun kembali jiwa santri kita untuk berjuang lillahi kalimatillah. Karena hidup itu ternyata tidak hanya sekedar golek maisha, tidak hanya sekedar golek duit, golek penggawean, tapi ada tujuan yang lebih mulia, lebih utama, yaitu berjuang lillahi kalimatillah. Sehingga di Kanjeng Ma'ani ini kemudian kita berjalan itu bagaimana caranya biar kita pernah jadi santri itu neno masyarakat satu macamnya minimal senajan ora iso ngaji kon maca manaqib saged. Kon nyekel niku ora gredet ngoten.
Dan memang dinamikanya tadi memang sangat luar biasa. Ada yang 1 tahun baru siap nyekel mic, gitu ya. Awalnya ya saya yang mau manakib, kemudian berkembang. Oke, demi dewi nek nyekel niku ambil duduk malah, ambil kemeringet barang. Khususnya jumlah. Awalnya saya, kemudian terus gentenan. Ono sing yo mek lewat tok, ngoten. Nek lewat tok wis gak gelem maca, alhamdulillah jek gelem teko. Tapi sekarang alhamdulillah kemudian semuanya siap dan saya bagi ono MC nih, ono sahibul bed itu ono tahlil itu dalam rangka latihan biar ketika nanti di masyarakat kok dari tahu sekolah madrasah kon MC ya siap, kon maca manake yo lah wis hafal, kon tahlil yo sithik ya siap. Nah, senajan kaya Bastul nih untuk ino nangis boh, grogi boh aja menghayati karo. Neng ono manfaat itu satu film aktif nori jalur ansor kling. Jadi anak buah satu. Iya, alhamdulillah ono manfaatnya. Nah itu dinamika kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga ya emang napa pesertane itu sing istiqomah ya munggah mudune 11. Nah nek sing mangkat niku kadang ya ana bolo wong 11 niku ana sing nggawa kancane. Engko sasi ngarep kancane bedone sing digawa niku mun biasa. Yang jelas ke teman-teman ini istiqomah nyuwun pangestunipun. Dan bagi dulur-dulur Kanjeng Ma'ani ini saya kenalkan satu persatu kanca-kanca yang baru. Beliau ini orang-orang hebat. Bang Hafidin ini adalah pelopor Majelis Garu Langit. Nah, ini majelis yang baru eksis, baru viral di wilayah Donorejo. Nah, nanti kapan-kapan kanca-kanca tak ajak lah Majelis Garu Langit. Kemudian Gus Zainal Abidin ini juga khotimul majelis, nama Gus? Miftahul Najah itu juga pernah eksis di zamannya dan sekarang ya paduannya ambruk tapi kan saya genting garap ibu-ibu muslimat ya. Kalau Mbah Mustafa ini ya tidak dilakukan lagi, dia memang benar-benar ya kiai di Banyumanis, jenengan dari Banyumanis kok nunggu wasilah Mbah Mustafa insyaallah aman. Sambil juga khatibul majelis Rotibul Haddad Rotibul Kubro, beliau adalah ketua PC bang, nama PAC bang, wakil PC dan ketua PAC. Dan tadi sebelum dari sini beliau juga menghadiri rotib di Mbah Murtado lagi. Nah, jadi beliau bisa hadir ke sini ya termasuk memberi berkah kepada kita. Nyuwun pangestune bang. Nah ini kan sing tua masanya bang. Kalau Ustaz Suroi ini terapis, dirbalis dan juga ahli is itu luar biasa ya, berkamar pokoknya wes lengkap. Dan kanjeng-kanjeng Kanjeng Ma'ani beliau saya kenalkan kepada jenengan ini sebagai satu motivasi, termasuk Ustaz Suroi ini ternyata kanjeng-kanjeng Kanjeng Ma'ani roh kita pesak lemari itu dan padahal kanjeng-kanjeng Kanjeng Ma'ani ini cah madrasah. Ustaz Suroi itu tidak pernah di madrasah. Sekolahan ini itu sekolahan umum kabeh. Tapi duit kitab sak lemari. Nah kita yang dari madrasah kita apa hilang kabeh. Nah ini juga jadi pelajaran. Oh ternyata semuanya itu berawal dari semangat. Orang tahu kok madrasah juga ternyata punya kitab yang sangat lengkap masih sak lemari. Itu urusan dia, urusan penting duit. Nah ini jadi salah satu motivasi bagi kita ketemu dengan dulur-dulur ini harus ada hikmahnya. Menjadi semangat, menjadi motivasi, dan kita Kanjeng Ma'ani ditemukan dengan bolo-bolo yang baru ini tentu tidak kebetulan, tapi Allah pasti punya rencana. Dan beberapa kesempatan saya sampaikan Kanjeng Ma'ani harus sudah siap-siap untuk eksis, siap-siap untuk naik daun, jangan hanya sekedar jagong-jagong, jangan hanya sekedar rutina-rutina tok, tapi SDM kita harus kita tingkatkan karena
kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, itu sebagai motivasi, sebagai pengingat kita dari sisi harokah kita, pergerakan kita. Kemudian kita lanjut nanti biar jagongnya lebih gayeng. Ini sebagai bahan jagong biasanya Mbah Mus, saya mengingatkan kepada teman-teman kembali isi dari cuplikan dari beberapa lembar di manakib, kemudian nanti kita jagongkan. Nomor 17 ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhaharat ala yadayhi radhiyallahu anhu karamatun katsirah. Nah, ini keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijelaskan. Ada banyak sekali karomahnya. Wa yustaghasu bi sirran wa jaran fi hayati wa ba'da wafatihi wa rasulullah menjadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir ini ternyata ya memang seorang wali, seorang ulama yang memang punya pangkat, punya khosyah, dimintai pertolongan sebagai wasilah, baik sirron wa jahron, baik dalam keadaan sirri tidak diketahui banyak orang atau diketahui banyak orang dalam hidupnya fi hayati, dan ketika beliau sudah wafat juga sama. Nah, rahasia ini atau kelebihan ini ternyata adalah warisan dari mbahnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita yakini betul bahwa Syekh Abdul Qadir adalah cicit daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan di halaman sebelumnya dijelaskan bahwa andai kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu kandidatnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu laula, pakai lau berarti ya nggak mungkin lah, karena Kanjeng Nabi Khotamul Anbiya. Tapi ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah manusia pilihan yang sangat luar biasa. Nah, ini mengukuhkan kepada keyakinan kita bahwa ketika kita pegang manaqib ini, kita pegang kepada seseorang yang memang istimewa, sehingga ngane pusat temenan, karena di sore Kanjeng Nabi ya, termasuk dikingan pusat. Wa marul ghasu yauman fi mihlah fara'a musliman wa nasraniyan yatajadalan. Ini karomah yang mungkin ini bagi kita atau bagi saudara-saudara kita yang ahli intelek atau kaum intelektual, ini nggak begitu masuk mungkin nanti cerita ini, karena cerita ini tidak bisa diterima hanya dengan akal, tapi harus dengan keyakinan. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menemukan ada dua orang yang sedang mujadalah atau sedang yel-yelan. Fasa'al al-Ghaus amujadalah bihima. Kemudian al-Ghaus ini Syekh Abdul Qadir maksudnya tanya, lagi debat oposisi, debat capres tau apa. Nah, ini milih nomor 1, nomor 2. Nah, biasanya debat kan ada temanya. Faqala al-muslim yaqul hadzal aiswi. Nah, ternyata yang debat itu adalah seorang muslim, dan Aiswi itu pengikut Nabi Isa. Wong sing yakin karo Nabi Isa tapi gak yakin karo Nabi Muhammad. Kalau muslim, wong sing yakin karo Nabi Muhammad. Nah, ini ya ana bedane karo pendukung capres 1 dan 2. Yo pokoknya sing 1 yo sing paling apik nomor 1. Sing loro ya paling apik nomor 2. Tapi ini bukan masalah capres, ini masalah Nabi ternyata. Ada simpatisannya Kanjeng Nabi. Yang satu Aiswi, simpatisannya Sayyidina Isa. Inna Isa alaihissalam afdalan min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aiswi pengikut Nabi Isa tadi kekeh bahwa Nabi Isa itu jauh lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nah, permasalahannya ternyata itu. Wa ana akul, ya, sing muslim tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal. Bunda Kanjeng Nabi itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal. Kata si muslim. Kemudian faqala al-Ghausul Nasrani. Kemudian Syekh Abdul Qadir matur sama kepada Aiswi tadi, pengikutnya Nabi Isa, simpatisannya Nabi Isa, yaitu orang Nasrani. Bi ayyi dalilin tasbutu fadilata Isa alaihissalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdasari apa Mas sampean kok ngandakno nek Nabi Isa itu lebih utama daripada Nabi Muhammad? Faqala Aiswi
Inna Isa alaihissalam kana yuhyil mauta. Aisyah tadi mengatakan bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, padahal Nabi Muhammad itu dalam sejarah tidak pernah menghidupkan orang mati. Berarti Isa lebih hebat, musuh murid orang mati. Muhammad kan apa jadi belah bulan aja. Kira-kira mungkin ngotot lah. Terus fakal al-Ghusu. Kemudian Syekh Abdul Qadir dawuh, inni lastu binabiyyin bal min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir dawuh, aku iki ora nabi, tapi aku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ahyaitu mayyitan atu'minu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku iki gak nabi, aku pengikut Nabi. Ini aku iso nguripno mati. Apa kowe gelem iman karo Kanjeng Nabi Muhammad? Faqala al-Aiswi, na'am. Kemudian Aiswi tadi mengatakan, iya. Nek anjen kowe iso nguripno aku siap iman karo Kanjeng Nabi. Faqala al-Ghawsu in arini qabran tarisan rami man ditarafadda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, ayo aku golekno kuburan sing ya wis kuburan sing wis lawas lah. Tak dudono karo main to fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arahu kubron atiko. Niki atiko nggih, bukan akiko tapi atiko. Kemudian Syekh Abdul Qadir didudono kuburan sing wis ora ketok kuburan saking banget suwene. Faqala al-Ghawsul Aiswi Inna Isa alaihissalamu bi ayyi kalamin kana yukhatibul mayyitina iyai. Syekh Abdul Qadir dawuh, "Hei Aiswi, hei pengikut Nabi Isa. Nabi Isa biyen ling muridno mati nganggo mantra apa? Nganggo rapal apa? Nganggo jambi-jambi apa?" Faqala Aisyu fi jawabi kana yukhatibuhu bi qouli kum bi idznillah ta'ala. Nabi Isa biyen ling muridno mati dengan mantra kum bi idznillah ta'ala. Kemudian faqala al-Ghawsu inna sahiba hadzal qabri kana mughaniyan fid dunya in aradta an uhyihi mughaniyan fa ana mujibun laka faqala na'am fatawajjaha al-Ghawsu ila al-qabri wa qala kum bi idzni fanshaqqal qabru wa qama al-mayyitu hayyan mughaniyan. Kemudian setelah Aiswi tadi pengikut Nabi Isa tadi mengatakan jambi-jambine kum bi idzni ta'ala, Abdul Qadir dawuh sahib hadal qabri utawa ahli kubur nek jero kuburan iki piye niku artis penyanyi. Dia niku penyanyi biduan. Nek kowe pengen mau ahli kubur tak uripno dalam keadaan nyanyi, aku yo iso. Piye tak uripno ambek nyanyi, apa tak uripno ambek menang apa ambek piye? Yo uripno ambek nyanyi. Kemudian si Abdul Qadir menghadap di makam tersebut, kemudian suwuk mesti berjawabno dijambi-jambi dengan jam-jambi kum bi'idni. Nah ini ada satu hal yang menarik. Kalau Nabi Isa tadi mengatakan kum bi'idnillahi ta'ala, Syekh Abdul Qadir hanya dengan kum bi'idni. Koyok-koyok itu nah Syekh Abdul Qadir itu punya kekuasaan yang mutlak. Nah, kalimat ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, tidak dibanding dengan ilmu tauhid, akhirnya nanti ya bahaya. Kayak Syekh Abdul Qadir itu orang anggap kekuasaan Gusti Allah. Maka di sini pentingnya syariat, kemudian pentingnya tasawuf, harus seimbang. Ini hanya untuk menunjukkan karena mujadalah, karena sebuah perdebatan menunjukkan bahwa wong aku wae sing umat Kanjeng Nabi iku iso dengan kumbi ini, dengan izin saya. Apalagi Kanjeng Nabi kan gitu. Artinya untuk menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu jauh lebih afdal daripada Nabi Isa, jauh derajatnya. Kemudian setelah disuwuk kumbi ini fangsyaqqal qabru wa qamal mayyitu hayyan mughniya. Kemudian kubur itu terbuka, kemudian si mayit itu tadi bangkit dengan nyanyi-nyanyi. Nyanyi ini bawa ya gak roh. Ini sudah dibayang apakah terus bangkit itu dengan utuh lagunya apa, makadir apa. Yes, ojo dibayang yang jelas cerita ini memberikan itibar kepada kita, memberikan
pemahaman pada kita bahwa ternyata Syekh Abdul Qadir itu kekuasaannya luar biasa dari sisi karomah. Kemudian falam maro'an nasrani hadil karomah wa fadla nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslama ala yadil ghazil a'dami radhiyallahu an wa an nabi barakati wa amidana bi asrari fid dunya wal akhirati amin. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Qadir si Aiswi tadi, seorang Nasrani tadi, menyatakan bahwa beliau percaya dan yakin terhadap Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, disinilah hikmah daripada karomah itu. Sering saya sampaikan di kitab Khazinatul Asrar itu dijelaskan definisi dari karomah itu adalah fal karomah fi khidmatil khaliq la bi idharil khawarik. Jadi yang dimaksud khidmah itu adalah khidmah, dimaksud karomah itu khidmah kepada al-khaliq, kepada Allah. Bukan fi idharil khawarik, bukan bi idharil khawarik. Orang kok terus ngetok-ngetokno khawarikul adah, nulayani adah. Tapi kan umumnya wong kan delok wong sing keramat itu kan sing iso matur, sing ngedami-dami. Kalau kita santri jangan terlalu gumunan dengan wong sing seperti itu. Orang-orang yang seperti itu tanpa sholat, tanpa takorup dengan Allah, bekerja sama atau bersinergi atau berkonsolidasi dengan para jin, mereka bisa melakukan hal seperti itu. Bersekutu utawa ya wis pokoke kancane jin iku ya iso kesuk ana apa, kemudian wong iki ku jeroane kepiye ditebak, sangat bisa. Maka dengan definisi karomah itu tadi, kita harus waspada, jangan mudah percaya dengan orang yang punya khawarik, punya kekuatan-kekuatan yang lain daripada yang lain. Itu jangan kok terus kemudian orang itu adalah wali, kemudian orang itu adalah orang yang khos, itu jangan. Karena pelanggaran atau standarisasi karomah itu adalah fi khidmatil khaliq. Harus kita lihat orang itu apakah jalannya itu perjuangan lillahi kalimatillah atau tidak. Orang itu dekat dengan Allah atau tidak. Minimal standarisasi dekat dengan Allah itu syariatnya benar. Ya ono wong kok orang sholat kemudian dia sadar dia itu juga seperti kita. Ini perlu kita pertanyakan, hati-hati kita. Bolehlah, kita tidak boleh suudon, tapi kita tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut karena kita orang syariat. Beda kecuali orang tersebut wong sing masdub. Nek masdub itu kan akalnya wis gak sama seperti kita. Mereka tuh saking sauhnya, saking berolahraga karo Gusti Allah itu wis akalnya gak sadar. Dan akalnya gak sadar kok orang lakoni syariat juga dosa. Nah kalau kita ije sadar, ije eling utangi, ije eling bojone, kok apa ora salat, apa ora nglakoni syariat. Nah iki ora masdum iki, majnun. Nah ini penting kita ulang-ulang karena memang fenomena di akhir zaman itu banyak orang yang memakai baju agama, kemudian dia tidak membumikan syariat, tapi dia lebih mengutamakan, memperlihatkan khawariknya. Kita jangan sampai tergoda dengan itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu juga sangat syar'i, dan sangat melakukan syariat. Ya semoga dengan sedikit apa yang ada di dalam kitab manaqib yang saya sampaikan ini bisa jenengan ambil hikmahnya, khususnya saya pribadi menjadi pepeling, pengingat, tambih bagi saya pribadi untuk lebih hati-hati dalam menjalani hidup dan untuk lebih kuat dalam memperjuangkan agamanya Allah, lillahi kalimatillah, khususnya dengan pegangan tali manaqib Jawahirul Ma'ani. Semoga kita semua mendapatkan karomah dan barokah Syekh Abdul Qadir Syekh Ahmad Jawahiri, kita diberi istiqomah binti wajib yang Allahumma. Saya kira cukup sebagai pemantik jagung kita. Nanti bisa kita kembangkan perjagongan ini dan saling tukar pengalaman, tukar pendapat untuk mencapai dan mencari pengalaman yang lebih banyak dan lebih luas.
afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.